Halo guys, kembali lagi di channelku Rahmat Alakam. Saat ini aku ingin sedikit memberikan penjelasan tentang program untuk mencari faktor persekutuan terbesar, atau bisa disebut juga faktor terbesar dari dua nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Sebelumnya aku ingin ngasih tahu dulu bagaimana kita menentukan faktor terbesar dari dua nilai. Nah, faktor terbesar itu adalah faktor yang ketika akan membagi nilai A dan nilai B. Nilai A itu nilai masuk, nilai A dan B itu adalah nilai masukan dari user ya. Nilai A dan B itu jika dibagi dengan faktor maka akan habis terbagi, atau dengan kata lain nilai AB dimod dengan faktor maka hasilnya adalah 0. Tetapi kita mencari nilai yang terbesar, misalnya masukannya 4 dengan 2, kan faktor-faktornya dari 4 kan 1, 2, dan 4, sedangkan 2 faktornya hanya 1, 2. Nah, ketika ada angka yang sama yaitu 2, itu kan 1 itu juga angka yang sama, tapi 2 lebih besar dari 1, maka yang akan dicetak di layar adalah angka 2. Bagaimana cara kita membuatnya? Oke, langsung aja, ini dia. Di sini kita membutuhkan 4 variabel, misalnya misalnya x ya, x, y, z, sama wa gitu ya. Oke, lalu masukkan oleh user. Yang sudah aku katakan tadi, harus ada 2 masukan oleh user ya. Ini x, lalu y seperti ini. Nah, di sini kita perlu menentukan juga dari masukan itu mana sih yang terbesar, apakah nilai x atau nilai y. Karena itu kita menggunakan if ya. Ketika x lebih besar dari y, maka gunakan variabel baru untuk menyimpan nilai x ya. Z sama dengan x ini. Else berarti apa? Z sama dengan y. Oke. Kenapa kita harus menentukan nilai terbesarnya? Karena di sini saya akan menggunakan perulangan for. Perulangan for itu tuh digunakan ketika kita mengetahui awal dan akhir dari suatu perulangan. Nah, kita membuat perulangan itu sampai dengan nilai terbesar. Nggak mungkin kan kita misalnya masukannya tadi 4 sama 2 itu lebih dari 4. Faktornya nggak mungkin lebih dari 4. Oleh karena itu, kita harus menentukan nilai terbesar dari masukannya user, x atau y. Gitu ya. For ini integer i sama dengan 1, sama dengan 1, i kurang dari sama dengan dia z ya, lalu i plus seperti ini. Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi, faktor itu tuh ketika membagi nilai a dan b, dalam konteks ini berarti membagi x dan y ya, itu habis terbagi atau tidak ada sisa. Oleh karena itu kita tulis seperti ini, x ya dimod dengan i sama dengan 0, dan y dimod dengan i itu juga sama dengan 0. Maka kita simpan nilai i nya itu a sama dengan i seperti ini ya. For di sini dari 1 sampai dengan z, maka i nya itu tuh akan selalu naik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla bla bla. Nah, ketika i nya 1, apakah habis membagi x dan y? Jika iya, maka simpan nilai i di dalam a. Tetapi ketika nanti ada nilai i lagi yang habis membagi x dan y, tapi itu lebih besar, maka simpan nilai i itu di dalam nilai a. Oke, seperti itu si out a. Sederhananya seperti ini. Sekarang coba kita build and run. Di code block kita bisa memencet F9. Seperti ini, kita masukkan misalnya tadi 4 dan 2, hasilnya seharusnya 2. Oke, sudah benar. Lalu coba kita run lagi. Misalkan masukannya adalah 5 dan 15 ya. 5 dan 15. Berapa hasilnya? 5. Oke, benar. Lalu kita coba lagi di sini. Berapa ya? 11 dan 13. Karena keduanya ini adalah bilangan prima, maka faktornya harusnya faktornya 1 ya harusnya. Oke. Benar, berarti codingan ini udah benar. Mungkin codingan ini juga bukan codingan yang efektif, ada yang lebih efektif lagi, yaitu menggunakan perintah while do ya di C++. Tetapi dengan codingan ini menurut aku lebih gampang untuk dijelaskan daripada menggunakan while do. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, salam coding, semangat terus, dan selamat tinggal.